Yesus manusia menyembah, Yesus Allah disembah. Yesus manusia menyembah kepada Allah, Yesus Allah disembah. Ciamik dong, ciamik. Saya pendeta Tan Hoi Nai, ya. Pendeta ya. Pendetanya Tritunggal ini ya. Semua pendusta Tritunggal itu nggak ada apa-apanya dibanding Tan Hoi Nai. Bukan berkata sombong. Siapa berani debat sama Tan Hoi Nai? Kristen sejati Alkitabiah. Siapa berani debat? Para pendusta Tritunggal. Ilmumu nggak ada. Sekuku hitamnya Tan Hoi Nai. Bukan nyombong, ya. Tritunggal yang dulu saya imani, saya anggap sampah. Siapa berani, ya, pendusta-pendusta Tritunggal debat dengan Tan Hoi Nai. Ini Tritunggal sejati, mantan Tritunggal sejati, ya, 35 tahun nggak bain-bain, gitu. Di atas rata-rata, yes. Bahkan sebelum kamu nanya, baru mangap, aku udah tahu. Yang kalian mau tanya itu apa? Pak, Pendeta Tan 1 Yohanes 5 halah paling ayat 7. Pak Pendeta Tan 1 Yohanes 2 paling ayat 22. Ya, yang anti Kristus ya. Kejadian pasal 1 halah paling 1 2 3 Tritunggal. Yohanes pasal 1 halah paling 1 ayat 1 yang kamu logos-logos itu toh. Ya. Yohanes 10 ayat 30 paling aku dan Bapa adalah satu, kamu bingung toh. 1 Korintus 8 ayat 6 malah paling kamu bingung, ya, Tuhan dan Allah toh. Sebelum kamu nanya ya toh, baru jeplak saya sudah tahu. Saking saya itu Tritunggalnya Tritunggal saya itu. Dulu, tapi sudah saya anggap sampah. Sekarang saya ditanya nih, 1 menit ya. Pak Pendeta HTD, Pak Pendeta Tan Hoi Nai, ternyata Yesus itu menyembah. Iya, nggak cuman menyembah, berdoa sujud. Tapi sujudnya ngadep atas ya, tangannya menengadah di dalam Yohanes pasal 11 tuh. Ya, Yesus itu pernah sujud, ya, sujud doa kepada Allah yang dipanggilnya Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Ya, jadi benar. Yesus itu menyembah Pak, betul. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah kepada yang tidak kamu kenal. Kami itu Yesus dan murid-murid. Kami menyembah kepada Allah yang kami kenal. Siapa yang disembah oleh Yesus? Yesus sendiri sebagai Allah di surga. Bingung Pak, makanya mukalab itu IQ-nya tiarap. Kalau Anda membaca Yohanes 4 ayat 22, aku mau nanya, kami menyembah Allah yang kami kenal. Kami itu kata ganti untuk Yesus, Yesus manusia, Yesus fisik manusia dan para murid. Ya, pertanyaannya siapa yang disembah oleh Yesus dan para murid? Yang disembah ya Yesus Allah di surga, yang dipanggilnya Bapa sebagai kiasan Yesus Allah. Nggak mudeng Pak, sudah tahu mukalab itu IQ-nya tiarap. Ayo. 1 menit ya. Tetapi ingat, ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus tidak menyembah lagi tetapi disembah. Ya, sebagai orang Kristen nih, Kristen Alkitabiah. Ya, Kristen Alkitabiah ini, ya. Sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16 itu definisi orang Kristen. Kalau kamu tidak menyembah Yesus Kristus sebagai the only one, Lord and God, kamu tidak boleh mengaku Kristen. Tidak boleh kamu mengaku Kristen kalau kamu tidak menyembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Dulu waktu jadi manusia, Yesus yang manusia itu menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Pak Tan, itu bukankah Allah kami? Halah, Allahmu punya nama enggak? Ngabur aja ngabur. Nggak usah mengklaim Yesus menyembah kepada Allah kami. Allahmu punya nama nggak? Yesus menyembah, kami menyembah Allah yang kami kenal siapa? Yang punya nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Clear toh?
Ya, eksistensi Allah dari dulu selalu ada Tuhan, selalu ada firman, selalu ada arkontas, selalu ada theos. Arkontas dan theos adalah satu roh-roh yang sama, satu nama, Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Yesua, ya. Yesu Kirisuto, Yesu Jidu, Isa Al-Masih. Ya, mukalab ikuti Arab dia mah. Yesus itu menyembah, nggak cuman menyembah dul, ya, menyembah iya, doa, sujud, tapi sujudnya nggak cium tanah, ya loh. Itu pemahaman primitif itu, ya. Ada tayangan saya kapan kapan sujud cium tanah dan kapan tidak, ya. Ya seperti itu ya. Di dalam era perjanjian lama ada orang sujud cium tanah, ada. Nehemia ya, Nehemia di waktu Esra khotbah itu Nehemia 8 ayat 6 apa 6 ayat 8 itu. Sujud sampai mukanya cium ke tanah ada, sujud mukanya cium ke tanah itu ada. Ya. Seperti itu ya. Karena dia yang menyujud kepada Esra ya. Di situ kan ada Esra ya. Ya, Isra melambangkan karena dia ahli Taurat, ya dia sedang memberitakan itu, sama dengan Daud sujud di depan tabut, padahal itu sebenarnya nggak boleh itu, ya, tapi pemahaman waktu itu seperti itu, ya. Yesus sujud cium tanah, ya kagak lah, ya. Ya, tidak ada orang Kristen sujud cium tanah, itu nggak ada. Sujudnya ngedeprok, kakinya nyentuh tanah betul, wajahnya hadap atas, menengadah, ya. Itu yang disebut sujudnya Kristen. Jadi clear, Yesus manusia menyembah kepada Allah yang adalah Yesus sendiri sebagai roh, sebagai Allah di surga yang dipanggilnya Bapa. Bapa adalah kiasan proverb dari Yesus Allah. Tritunggal ngabur aja, makanya saya tantang Tritunggal. Siapa berani debat sama Kristen sejati Alkitabiah? Bukan mau nyombong saya ya. Tapi saking gregetannya kami dengan para pendusta Tritunggal Maha Sesat itu, ya, yang ngarang bebas. Ayat Alkitab very clear kok, ya, very clear. Dari tahun 2020 saya menantang debat, nggak ada yang berani, soalnya kepepet ya, para Tritunggaler itu kan kepepet, yang muncul apa? Bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa, bahasa toilet. Baru jeplak udah, bidat kamu, sesat kamu, HTD ya. Rene otak gajul kamu. Ya. Saya tantang nggak ada yang berani, nggak ada yang punya nyali. Siapa punya nyali dari Tritunggal? Punya nyali berani debat sama Tan Hoinai. Siapa punya nyali? Ya. Jangan berkoar-koar saja ya. Jadi clear, Yesus manusia terjadi pada tahun 30 sampai 33 Masehi, sujud, enggak cuman sujud, menyembah juga. Menyembah Allah kami apa tidak? Pertanyaannya, Allahmu punya nama enggak? Yesus itu menyembah kepada Allah yang kami kenal. Yesus kenal siapa Allah itu. Punya nama siapa? Yesus. Bingung Pak, makanya Allahmu punya nama enggak? Kalau nggak punya nama, mending ngabur, nggak usah mengklaim. Ada 4.300 yang suka mengklaim kayak Anda itu tuh. Mengklaim itu Allah kami, padahal Allahmu tidak punya nama. Yesus berkata, kami menyembah kepada Allah yang kami kenal. Para murid dan Yesus menyembah kepada Allah yang kami kenal. Saya menyembah Allah yang saya kenal. Siapa? Punya nama, Isa Al-Masih. Itu Allah yang saya kenal. Lah kalau nggak punya nama gimana aku bisa kenal? Ya, nggak jadilah. Nggak jadi. Very clear ya, 1 menit kalau tanya sama pendeta Tando ini. Kembali saya menantang para Tritunggal yang membuat ajaran super sesat. Gitu. Ya udah 2000 tahun kamu kena prank Tanak, kena prank pengajaran teologi gitu. Aku 35 tahun di Tritunggal ya. Tritunggal ini. Di atas rata-rata. Ayo, sebelum kamu jeplak nanya, aku udah tahu kamu yang mau tanya itu apa. Sebab pengajaran Tritunggal dari dulu ya itu aja. Ya. Ya, seperti itu. Pak Pendeta HTD bagaimana Yohanes 16 ayat 28. Ya. Apalagi ya. Apa itu anak Bapa gitu. Apa itu
berapa itu yang yang apa, yang menolak Yesus manusia ya. Seperti itulah ya. Itu sebelum jeplak saya sudah tahu ya. Sebelum kalian ngomong itu pun saya sudah tahu. Ya. Ya, pertanyaan sangat mudah bagi saya. Ternyata Yesus itu menyembah, iya. Menyembah kepada siapa? Kepada Allah yang kami kenal. Allahmu sorry ya, nggak kami kenal. Namanya saja nggak ada. Kami mengenal Allah kami, Allah yang punya nama. Namanya siapa, Pak Pendeta Tan? Namanya Yesus Kristus, Isa Almasih, Yesua Hamasiah, Yesu Kirisuto, Yesu Jidu. Ya, Pak. Sekarang Isa Almasih diganti Yesus Kristus itu, lalu Yesus Kristus itu Isa Almasih apa enggak? Oh gampang. Kamu cek di Alkitab bahasa Arab. Gak usah bahasa Arab deh, bahasa Melayu. Di situ ditulis apa? Isa Almasih, berarti Yesus Kristus itu Isa Almasih. Lah iya. Dulu berarti salah ya Pak, dulu ya. Dulu itu apa, kejeblok ya Pak ya. Kenapa dulu ditulis Isa Almasih ya? Kan jadi malah kena kick balik Pak ya. Ya terserah. Yang jelas di Alkitab ditulis kok. Alkitab bahasa Arab ditulis ya. Jadi kenapa saya selalu menyebut juga Isa Almasih, Yesus Jidu, Yesu Kirisuto, Yesu Kirisuto, ya toh, Yesus Kristus, Yesua Hamasiah, Yesus Kristus, Jesus Christ. Sami mawon itu, ya. Lah, kamu ditunjukin aja Alkitab Melayu atau Alkitab Brunei. Kenapa ditulis Isa Almasih, Pak? Lah iya. Berarti sebenarnya kemarin sebenarnya sudah benar, Anda sebut Isa Almasih pun benar. Karena Isa Almasih ada di Alkitab terutama yang berbasis Arab. Ya, negara-negara Arab semua nulis Isa, bisa Yesu, bisa Yasu. Ya. Tapi yang dimaksud orang yang sama. Pak, Isa lahir di bawah pohon kurma, benar, di samping sungai benar, di belakang sumur benar, di sebelah kiri jembatan benar. Ya. Alkitab cuma menulis di sebuah ditaruh di dalam palungan. Palungan itu ada di dalam kandang. Kalian boleh kok tambahin ya. Itu di bawah pohon kurma, ya sebelah kandang ada pohon kurmanya. Itu di sebelah sumur Pak, betul, di depan tempat lahir Yesus, di depannya ada sumur itu. Ya. Kalau zaman sekarang di sebelah pom bensin Pak, boleh. Mau disebut di sebelah pom bensin boleh, di sebelah rumah sakit boleh. Di sebelah mall Pak, minimarket boleh. Ya. Ya, boleh saja kan, dia juga ya. Dia juga. Objeknya tetap sama ya. Yang sedang dibicarakan sama. Mau Anda sebut Isa Almasih, mau Anda sebut Yesus Kristus, Yesu Kirisuto, Yesu Jidu. Ya. Yesua Hamasiah, objeknya ya dia juga, Yesus itu. Yang di kitab Lukas ditaruh di dalam palungan lahirnya di kota Bethlehem. Anda mau sebut di bawah pohon boleh, ya, di belakang sumur boleh, di sebelah kiri parit boleh, ya, betul, ya. Anda kan lihat pohon kurma, sementara Alkitab menulis palungan, ya toh. Mungkin di kitab lain ditulis, aku lihat sumur Pak, ya sudah di belakang sumur nggak apa-apa. Nggak, kalau kami lihat parit Pak, ya di samping parit boleh. Kan objeknya dia juga gitu. Ya. Ya, jadi clear, Yesus manusia menyembah Allah yang dikenal. Yang kami kenal yaitu Yesus sendiri, Allah di surga. Bingung Pak, yang bingung ngabur aja. Santai aja kalau sama Tandone. Makanya orang Tritunggal nggak ada yang berani debat. Kembali saya tantang, dedengkotnya Tritunggal, ayo. Ya, nggak ada sekuku hitamnya kamu. Koar-koar, nyebar bau mulut, bikin penyesatan. Back to the scripture, apa yang tertulis di Alkitab. Begitu, itu baru benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.